Selanjutnya kita masuk ke Mantap sesi sekali. 3, di mana dalam sesi ini paslon akan menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh para guru, OSIS atau MPK, dan para perwakilan kelas. Pertanyaan yang diajukan boleh untuk salah satu paslon atau kedua paslon. Kepada yang ingin bertanya, harap instruksi terlebih dahulu. Yang pertama, dari Bapak atau Ibu Guru. Pada Bapak atau Ibu Guru yang ingin bertanya, dipersilakan. Rani. Ya, terima kasih. Ini untuk dua-duanya ya, berarti ya. Tadi kan sudah dikasih ilustrasi untuk ada dua video ya. Video yang pertama itu kan tentang stop bullying di sekolah. Nah, sekarang bagaimana tanggapan kalian? Ya, silakan kemukakan apabila ada teman kalian yang satu menjadi korban, yang satu menjadi pelaku gitu. Jadi dua-duanya adalah teman kalian. Ya. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu Guru yang telah memberikan pertanyaan. Kepada paslon dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Eros. Saya rasa solusinya kalau teman saya ada yang korban dan saya lagi pelaku, saya berusaha untuk menjadi penengah. Jadi saya akan mempertemukan antara korban dan pelaku, ya, menasihati kepada pelaku dan sama korban juga. Apa itu dampaknya? Dampak kedepannya itu seperti apa? Kalau sebelum terjadi tindak pidana, coba untuk stop sebelum terlambat, maksudnya sebelum benar-benar ini bullyingnya parah. Jadi harus benar-benar selesaikan, karena saya akan menyadarkan ke pelaku bahwa bukan korban saja yang dirugikan, tetapi Anda juga bisa dirugikan. Dari saya itu saja. Saya ingin melanjutkan, ya betul tadi kata si Vicky, nggak ada, dua-duanya bisa kena sebagai dampaknya, nggak cuma korbannya, pelakunya juga kena dampak, yaitu bisa kena dihukum, masuk penjara. Jadi yang kena dampak nggak cuma korban. Terima kasih. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Eros. Dari saya sendiri tidak terlalu berbeda dari pasangan nomor 1, tapi dari saya menambahkan bahwa setelah ada kejadian bullying seperti itu, nggak hanya menasihati pelaku, tapi kita cari tahu sebab kenapa dia membuli temannya. Karena nggak adil kalau kita cuma akhirnya cuma menghukum pelaku tanpa tahu pelaku ini kenapa sih melakukan hal tersebut. Itu saja dari saya. Boleh dipertanyaan pertanyaan, boleh apa tanya? Terima kasih atas kesempatan ingin menambahkan apa yang dipertanyakan oleh Ibu Eros. Saya masih menggarisbawahi terkait dengan bullying, kekerasan di sekolah. Sebagai pengurus OSIS maupun pengurus MPK, jika ada terjadi bullying atau kekerasan di sekolah, pertanyaannya tadi itu belum bisa menjawab. Jika terjadi ada kekerasan atau bullying di sekolah, sebagai pengurus OSIS maupun pengurus MPK kan tentu diharapkan kejadian apapun yang terjadi di sekolah sebagai pengurus OSIS maupun MPK harus diketahui. Pertanyaannya, jika ada terjadi seperti itu,
apakah mau diinformasikan kepada pihak sekolah atau tidak? Itu pertanyaannya. Jika menurut pendapat Anda harus disampaikan kepada pihak sekolah, apa penjelasannya? Begitupun sebaliknya, jika menurut Anda tidak perlu disampaikan kepada sekolah, alasannya apa? Terima kasih. Pada kedua paslon dipersilakan untuk menjawab. Dimulai dengan paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Una. Menurut saya, kalau misalkan di SMA ini terdapat ada bullying, sebaiknya kita melakukan pendekatan terhadap pelaku. Kalau memang pelakunya sudah memang tidak mau dikasih tahu ataupun memang sudah nekat melawan bullying seperti itu, kita akan melakukan pemanggilan terhadap sekolah agar biar ditindaklanjuti, karena biar pelaku tidak melakukan seenak mungkin tentang bullying tersebut dan pelaku jerat terhadap apa yang dilakukan selama ini ke korban. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Una. Kalau semisalkan masih awal, maksudnya belum terlalu parah, kita sebagai OSIS MPK juga masih bisa memberi pembinaan terhadap pelaku dan korban. Tetapi kalau misalnya ini sudah dampaknya sudah luar biasa, sudah parah, kemudian ini harus konsultasi dengan sekolah juga, ya. Walau bagaimanapun ini harus dilakukan, saya setuju supaya dia pelakunya. Jadi ini harus dilaporkan ke sekolah juga karena sangat berbahaya kalau dan benar-benar ini dampaknya sudah parah. Jadi harus dikonsultasi dengan sekolah supaya pelaku jerat dan korban juga bisa mendapat gambaran, maksudnya mengobati rasa akan bullying. Terima kasih. Apakah Bapak atau Ibu Guru ada yang ingin dipertanyakan lagi? Untuk selanjutnya kepada perwakilan OSIS atau MPK. Kepada perwakilan OSIS atau MPK yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Edlin ya guys. Perkenalkan, nama saya Edlin dari kelas 12 MIPA 1 selaku perwakilan OSIS dan MPK. Saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon 1 dan kepada paslon 2. Yang pertama, saya akan bertanya kepada paslon 1, yaitu visi misi kalian menyebutkan bahwa akan ada petugas yang menjaga tangga. Siapakah penjaga tangga yang kalian maksudkan itu, dan apakah efektif? Karena waktu istirahat pasti dipakai untuk beristirahat dan makan. Bagaimana jika banyak anak yang tidak setuju dengan prokes ini dan malah melawan kalian? Karena tempat duduk di kantin sangatlah sedikit, pasti banyak yang membawa makanan ke dalam kelas. Lalu untuk paslon 2, bagaimana cara kalian mengedepankan piket di kelas? Karena wali kelas yang menegur pun kadang suka tidak didengar oleh murid-muridnya. Dan bagaimana itu sanksi tegas yang mendidik? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan OSIS atau MPK yang telah memberikan pertanyaan. Kepada kedua paslon dipersilakan untuk menjawab. Baik, kenapa di sini saya menempatkan petugas kebersihan atau OB sekolah
Karena kalau dari kami, dari anggota OSIS MPK juga kan belajar ya, karena jam istirahat, tapi kan berbeda. Mungkin jamnya kalau petugas sekolah itu kan berbeda waktu istirahatnya. Terus untuk masalah kantin ya, kepenuhan bisa kan, maksudnya masih ada tempat di sela-sela lapangan atau di belakang gazebo masih ada tempat. Dan kita juga menekankan kepada siswa-siswi terutama yang di atas kelas 11 dan kelas 10 untuk bawa bekal gitu, kalau bisa bawa bekal, karena akan tahu dampaknya kalau misalnya mereka jajan kantin, ada petugas yang akan memonitor mereka membawa, supaya tidak membawa kemasan. Dan apabila ada yang tidak setuju, kita akan coba berdiskusi sama salah satu siswa tersebut, kenapa alasan dia, kenapa mereka tidak setuju dengan kami, ya kan. Pokoknya kita selesaikan sampai benar-benar masalah ini tuntas. Saya akan menambahkan penjelasan dari Vicky. Kami juga akan menyuruh kelas 10, kelas 11, kelas 12 membawa tumbler sendiri dari rumah. Jadi kalau mau beli ke kantin tidak usah membeli plastik atau tempat yang disediakan di kantin. Jadi dia membawa tumbler sendiri, lalu Cukup, waktu Anda sudah habis. Saya dari pasangan 2 akan menjawab pertanyaan dari KRD. Tadi soal bagaimana tiket ditegaskan. Kalau cuma menasihati, mungkin siswa masih banyak yang mandel. Mungkin lebih baik melakukan pengawasan. Jadi setiap piket diawasi mungkin oleh guru atau dari OSIS MPK ataupun dari kelas itu sendiri. Yang pasti harus diawasi agar melakukan piket dengan benar. Dan untuk sanksi mendidik, banyak macamnya, seperti mungkin kalau berkaitan dengan pelajaran bisa disuruh menghafal rumus atau ada mengerjakan soal, atau kalau berkaitan dengan agama mungkin disuruh menghafal surat. Ya itu saja, terima kasih. Apakah dari perwakilan OSIS atau MPK ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan SMPK Angkatan 3 yang bertanya kepada kedua pastor. Ini Arif dia. Seperti yang kalian sebut tadi, tentunya di antara kalian itu masing-masing menyebutkan meningkatkan iman dan juga takwa kepada siswa-siswi SMA Negeri 86 Jakarta. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara meningkatkan iman dan juga takwa pada siswa-siswi SMA Negeri 86 Jakarta? Apakah hanya seperti tadarus yang di awal ingin masuk sekolah, yang ingin memulai KBR kita tadarus seperti biasa, atau ada program kerja inovasi lainnya? Dan yang kedua, pertanyaan saya yaitu saat pandemi seperti ini, apakah kalian akan punya program kerja inovasi yang mungkin membuat siswa-siswi SMA Negeri 86 Jakarta tertarik dan mungkin bisa menjadi alasan untuk memilih kalian gitu? Terima kasih. Kedua paslon dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa. Saya mempunyai program. Jadi setiap jam 6.20 saya juga belum nyocokin ya sama kapasitas masjid ini, apakah bisa menampung seluruh siswa-siswi yang beragama Islam. Jadi jam 6.20 itu kita lakukan yang namanya tadarus ya, setiap hari di masjid. Bagi siswa yang datangnya sebelum jam 6.20 mungkin bisa
di kelas dulu. Tapi kalau misalnya ada yang datangnya telat, bisa langsung ke masjid. Jadi di situ kami melakukan tadarus di masjid. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha. Habis itu baru ada pengarahan dari kepala, baik itu dari bapak kepala sekolah atau bapak wakil atau bapak ibu guru yang lain, seperti suntikan semangat di pagi hari, ya, supaya siswa-siswi ini semangat gitu untuk belajar sampai nanti pulang. Jadi ada semangatnya. Terus untuk yang kedua, program inovasinya, saya di sini ingin mencoba untuk menggalang dana, karena kita tahu kita Zoom atau Meet pasti banyak, maksudnya tidak pernah full tim gitu. Satu kelas itu pasti ada yang tidak hadir, dan itu tidak hanya satu dua, itu banyak. Jadi solusinya saya di sini ingin mengadakan sejenis bansos, ya. Bagaimana caranya? Mungkin zaman sekarang sudah canggih, mungkin ada via transfer. Saya juga tidak memaksa, ini juga yang ketuk hatinya saja. Dan penyumbangannya itu juga untuk teman-teman kita, ya, untuk membeli paket agar kita nanti belajar kalau via Zoom atau Meet bisa lebih maksimal. Terima kasih. Pada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Karin. Untuk keimanan dan ketakwaan di misi kami itu, sebenarnya kami akan melanjutkan tadarus di kegiatan sebelumnya tiap pagi. Cuman kami akan memperketat, seperti misalkan 10 jam pertama itu mengawasi kegiatan tadarus seperti itu. Dan untuk program inovasi kami belum punya. Terima kasih. Apakah dari perwakilan OSIS atau MPK ada yang ingin dipertanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini indip gengs ketutupan. Saya mewakili dari teman-teman SMA Kampung Jakarta yang memang segera tidak bisa langsung di debat hari ini. Jadi saya sangat menghargai visi-misi dari paslon 1 dan paslon 2. Itu menurut saya cukup patut untuk diapresiasi. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana dari tiap-tiap paslon ini, paslon 1 dan paslon 2, harus bisa meyakinkan teman-teman kita ini yang tidak ada di sini untuk bisa memilih kalian gitu loh. Maksudnya kayak memang visi-visi kalian itu bagus, tapi bagaimana kalian supaya bisa meyakinkan mereka ini yang teman-teman kita ini supaya bisa pilih kalian gitu loh, kayak percaya gitu kalau misalnya kalian itu memang bisa diberikan amanah untuk menjadi tanggung jawab sebagai penerus SMA, penerus OSIS SMK SMA Kampung Jakarta. Apakah kalian menangkap pertanyaan saya? Ngerti nggak maksud pertanyaan saya? Ngerti? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan OSIS atau MPK yang telah memberikan pertanyaan. Kepada kedua paslon dipersilakan untuk menjawab. Dan waktu 2 menit. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Indi. Kalau untuk meyakinkan teman-teman, mungkin kita akan memberikan alasan logis kenapa kita memberikan visi misi seperti itu, dan kita memberikan positifnya apa dari visi misi itu. Karena buat saya, selama visi misinya positif, siapapun yang menjalankan seharusnya bisa diterima dengan baik. Itu aja, terima kasih. Baik, bagaimana cara meyakinkan? Ya, caranya ya dengan lihat aja kami di sini ya seberapa serius, maksudnya seberapa yang kami sampaikan sejauh mana itu mereka juga bisa melihat
mana kekurangan dan mana kelebihan untuk memilih kami ya. Jadi di situ kan bisa dilihat kekurangannya apa, paslon ini kelebihannya apa. Dari saya itu saja sih. Apakah dari perwakilan OSIS atau MPK ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk selanjutnya, kepada perwakilan kelas, diawali pertanyaan dari kelas 11 MIPA 3 untuk kedua paslon. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap SMA 86 Jakarta? Beri contoh dalam perbuatan baik dan buruknya, serta bagaimana kita bisa mempertahankan sikap baik dan menghilangkan sikap buruk. Kepada kedua paslon dipersilakan menjawab dalam waktu 2 menit. Dimulai dari paslon pertama. Baik, saya ulangi. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap SMAN 86 Jakarta? Beri contoh dalam perbuatan baik dan buruknya, serta bagaimana kita bisa mempertahankan sikap baik dan menghilangkan sikap buruk. Baik, saya rasa di sini semua pasti sekolah pasti semua positif. Maksudnya kelihatannya positif. Menurut saya itu nggak ada buruknya ya. Baik maupun itu ekskul ataupun apa itu contoh-contoh ekskul itu pasti memberikan positif untuk kedepannya untuk sekolah. Jadi saya rasa nggak ada yang buruk dan saya rasa itu harus dipertahankan dan kita juga harus memfasilitasi lagi ekskul yang memberi banyak prestasi bagi sekolah SMA 86 Jakarta. Sebagaimana kita tahu ekskul kita itu kan banyak dan terkenal juga kan, ada sama yang futsal yang biasanya terkenal. Nah, mungkin dampak buruknya yang pertama itu memakan waktu banyak ya. Kalau ada misalnya ada lomba itu bisa latihan setiap hari, jadi setiap 10 sekolah. Jadi itu lebih memakan waktu. Udah sih. Terima kasih. Pada paslon nomor 2 dipersilakan untuk menjawab. Kalau dari saya, sisi baik SMA 86 Jakarta, saya melihat seperti diajarkannya 5S7K, yaitu buat saya salah satu budaya baik yang tidak saya temui di sekolah-sekolah lain. Kalau untuk dampak buruknya, mungkin lebih kepada kedisiplinan siswa yang masih sering melanggar peraturan atau tertib sekolah. Itu saja, terima kasih. Saya akan menambahkan penjelasan dari Akbar. Menurut saya, SMA Mataram ini fasilitasnya memadai seperti kantin yang bersih, perpustakaan yang rapi, dan untuk budaya lingkungan kehidupannya juga sangat baik yang kita turun-temurunkan ke angkatan bawah kita. Dan juga hal buruk dari SMA ini seperti kalau kita belajar suka terganggu dengan adanya suara kereta dan juga kurangnya tingkat kedisiplinan di SMA 86 Jakarta ini. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari kelas 11 IPS 3 untuk kedua paslon. Pertanyaannya adalah, apa pengertian dan tujuan dari OSIS atau MPK menurut kalian? Dan apa inovasi dari kalian untuk kegiatan OSIS MPK agar tetap bisa berjalan saat pandemi? Kepada kedua paslon dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit.
Dimulai dari paslon nomor urut 2. Kalau dari saya sendiri, pengertian OSIS MPK sebuah organisasi yang terdiri atas siswa-siswa yang bertujuan untuk menampung aspirasi dari siswa lain yang tidak tergabung di organisasi tersebut. Saya akan menambahkan penuturan dari akar. OSIS MPK itu adalah organisasi yang di bawah organisasi sekolah, yang di bawah instansi sekolah yang diurus oleh guru terpilih untuk sebagai wadah aspirasi siswa. Nah, kalau untuk spesifiknya, OSIS itu sebagai penggerak sekolah atau sebagai jembatan antara siswa ke guru. Dan untuk inovasi kita ke depannya itu belum ada. Terima kasih. Silakan untuk paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah yang ada di tingkat sekolah di Indonesia, yaitu di SMP maupun SMA. Dan MPK itu tugasnya mengawasi kinerja OSIS. Dan untuk selanjutnya, ya itu tadi kami jangka dekat pengen mengadakan yang saya sebutkan itu baksos ya, baksos untuk siswi kita sendiri agar semua tidak ada kendala saat PJJ. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari kelas 11 IPS 3 untuk kedua paslon. Pertanyaannya adalah, seberapakah mengerti kalian dengan sistematika organisasi 86 sehingga kami yakin untuk memilih Anda, dan seberapa yakinkah kalian dengan kata-kata yang kalian ucapkan? Kepada kedua paslon dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit, dimulai dengan paslon nomor urut 1. Baik, kalau bagaimana cara meyakinkan, ya lihat saja kami sekarang apakah kami meyakinkan atau tidak. Karena Anda yang bisa menilai mana kelebihan dan kekurangan kami. Terima kasih. Kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Dari saya sendiri kurang lebih sama seperti paslon nomor 1, cuma saya sendiri lebih memilih kata-kata ataupun visi misi dengan hati-hati dan tidak terlalu banyak agar di kedepannya tidak menjadi blunder untuk OSIS MPK itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari kelas 11 IPS 1 untuk kedua paslon. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mampu berlaku adil terhadap tata tertib yang ada kepada seluruh siswa termasuk OSIS dan MPK di SMA 86? Berikan kami alasan yang konkret agar kami bisa percaya bahwa kalian akan melaksanakan semua kinerja OSIS dengan baik pada saat nanti terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Kepada kedua paslon dipersilakan untuk menjawab, dimulai dengan paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya kalau terpilih menjadi wakil ketua OSIS, di sini saya akan berlaku adil ke setiap seluruh siswa maupun siswa organisasi OSIS MPK. Karena misalnya kalau misalkan tingkat kedisiplinan itu harus merata, jadi tidak ada seperti OSIS MPK boleh melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh siswa lain, dan kita juga akan berlaku adil. Dan untuk itu sendiri kita juga tidak bisa menjamin, karena di sini kan kita juga ada guru pembimbing atau ibaratnya guru IKET, guru BK yang mengandalkan kita semua agar tingkat kedisiplinan kita ini terjamin. Terima kasih. Selanjutnya, paslon dengan nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Baik, untuk proses berperilaku adil, di sini kan kami di SMA 86 Jakarta ini ada yang namanya Razia. Pasti mereka pikir kan, wah Razia ini kenapa hanya siswa-siswi biasa, maksudnya bukan anggota OSM yang dirazia, apakah anggota OSM nggak dirazia gitu ya kan? Mungkin supaya adil, kami juga melakukan koordinasi sama guru, jadi mungkin guru yang merazia kami seperti itu supaya tercipta keadilan bagi seluruh siswa-siswi SMA 86 Jakarta. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari kelas 11 MIPA 1 untuk kedua paslon. Pertanyaannya adalah, jika nanti Anda terpilih, kinerja seperti apa yang Anda terapkan? Sebatas melanjutkan atau menerapkan program baru atau bahkan mengubah program kerja yang sudah ada dengan rancangan sendiri. Kepada kedua paslon dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit, dimulai paslon nomor urut 2. Dari pertanyaan tadi saya akan menjawab. Untuk kinerja kita akan lihat dari jika proper sebelumnya buat angkatan kami memungkinkan untuk dijalankan, insya Allah bisa dilanjutkan. Entah itu nanti akan ada perubahan ataupun tidak dari sistemnya. Dan untuk program-program baru kami akan menunggu juga pendapat dari teman-teman OSIS MPK yang lain. Terima kasih. Pada paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Kami akan jawab. Kita juga pasti akan menjalankan program-program kerja yang belum terrealisasikan dari angkatan yang sebelumnya. Jadi kita kalau misalnya ada, kita pasti akan melanjutkan. Dan juga kita juga pasti mempunyai program kerja yang baru, tapi kita harus mengkoordinasi juga sama OSIS, sama anggota-anggota yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari kelas 11 IPS 2 untuk kedua paslon. Pertanyaannya adalah, dengan adanya pandemi ini, bagaimana cara para paslon jika terpilih ingin menjalankan program yang sudah ada? Untuk kedua paslon dipersilakan menjawab dalam waktu 2 menit, dimulai dengan paslon nomor urut 1. Baik, bagaimana cara menjalankan program kami di pandemi ini? Sebenarnya ini juga berat juga ya. Kami juga terus mengevaluasi program-program kami supaya bisa disesuaikan di era pandemi seperti ini. Untuk sekarang kami belum punya rancangan jauhnya. Mungkin nanti bila kami terpilih, insya Allah kami akan menyocokkan program-program kami supaya bisa terlaksanakan walaupun sekarang lagi dilanda pandemi. Terima kasih. Pada paslon dengan nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab
visual. Seperti kalau ada pensi, kita ada lomba puisi, lomba pantun, lomba menyanyi, dan kalau misalkan memungkinkan keadaannya, kita langsung melakukan progres secara langsung. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari kelas 12 MIPA 2 untuk kedua paslon. Pertanyaannya adalah, jiwa kepemimpinan harus punya jiwa yang jujur, bijaksana, bersifat objektif, dan rendah hati. Tetapi, banyak pemimpin yang hanya berbicara saja. Apa pendapat kalian dan apa solusi terbaik kalian dalam perkara demikian? Kepada kedua paslon dipersilakan menjawab dalam waktu 2 menit, dimulai dengan paslon nomor urut 1. Baik, itu bisa dilihat dari diri kita sendiri ya. Maksudnya kan ada pemimpin yang menyeleweng gitu. Kami untuk sekarang ya tidak bisa untuk membuktikan karena di sini juga kan masih hanya omong-omongan doang. Mungkin nanti baru bisa dibuktikan atau bisa dilihat setelah kami menjalankan tugas. Dari saya itu saja. Terima kasih. Pada paslon dengan nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Dari saya untuk mencegah hal-hal seperti mungkin tidak jujur atau tidak terlaksananya beberapa program kerja, lebih memilih program kerja secara hati-hati dan tidak terlalu banyak memberikan entah itu visi misi ataupun program kerja agar lebih fokus dan kemungkinan untuk dijalankannya lebih besar. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelas yang telah memberikan pertanyaan. Baiklah, sesi 3 telah selesai. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan untuk bertanya. Tak terasa acara hari ini telah terlewati, sesi demi sesi telah kita lalui, dan sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Bintang. Kepada Saudara Bintang dipersilakan. Marilah sebelum kita mengakhiri acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dalam acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 86 Jakarta periode 2020-2021. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan segala kekurangan. Saya Pamela Yuniar dan Jessica Maria Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum